saya pakai nama es goreng, saya kasih coklat. Sebetulnya es goreng itu secara logika tidak masuk di akal ya, Mas. Cuma itu plesetan saja sebetulnya. Kegiatan yang pokok saya itu ya es goreng itu, sebagai penjual es goreng. Tetapi karena banyak orang mengira saya itu pandai berbahasa, pandai berintermezzo, sehingga saya terpancing dicoba untuk pembawa acara. Tadinya kecil-kecilan, acara apa, yang kecil-kecilan aja lah. Kemudian ada orang hajatan mengundang saya sebagai MC. Ya, saya dengan sendirinya saya harus mengikuti, harus belajar. Tapi belajar saya otodidak saja karena ini spontan. Jadi sebenarnya es goreng itu berawal saya dari jual es potong, belum es goreng ya, tahun 82. Saya jual sendiri, saya sering juga pemasarannya banyak guyonan, banyak intermezzo, banyak orang beli, laris intinya. Dengan saya jualan laris itu, kemudian ada satu dua yang ingin jualan, ikut saya maksudnya, ikut menjualkan. Akhirnya saya terima satu dua orang, sehingga sampai tahun 87 saya itu penjual es saya itu sampai 60-70 orang. Waktu itu pakai sepeda, Mas, sepeda ontel itu dengan kode jualannya pakai toet-toet itu, Mas. Toet. Namanya es potong. Saya kasih nama es potong masa kini. Tahun 90 itu es saya menurun katakanlah 90%. Tapi tidak pernah saya putus untuk produksi itu. Tetap saya jualan. Terus karyawan saya pada berkurang, sehingga saya tinggal 1-2 karyawan saya. Kemudian saya berpikir bagaimana saya mengangkat kembali es saya itu menjadi laris lagi. Saya yakin karena es saya itu dulunya banyak suka itu karena rasa. Tahun 92 saya modifikasi. Saya pakai nama es goreng, saya kasih coklat. Sebetulnya es goreng itu secara logika tidak masuk di akal ya, Mas. Cuma itu plesetan saja sebetulnya. Jadi intinya saya semangat saja. Semangat dan sistem saya untuk berfamiliar kepada para konsumen saya, bagaimana itu saya pertahankan sehingga orang itu menjadi suka. Terus kemudian setiap saya ada acara-acara kegiatan, saya diundang oleh pengelola pameran. Pada waktu itu ada setiap kabupaten ada pameran pembangunan, di kota ada pembangunan. Terus saya diundang di waktu itu di Solo Keraton itu ada pameran namanya Obral Gede. Mendengar bahasa penasaran es goreng saya diundang pameran di sana. Sehingga mungkin mulai dari itu es saya dulu belum ada HP gitu ya. Kalau sekarang mungkin bisa tenar karena HP ya. Nah, dulu enggak. Saya setiap kadang saya masuk di di KR atau di Bernas itu. Jadi saya yang pasti itu di alun-alun kidul. Saya pertama buka di alun-alun kidul itu ya kira-kira tahun berapa ya? Mulai dari 2006 atau 2007 kalau enggak 2008. Saya di Alkit itu buka 2 stand. Yang satu di Langenastran itu, setelah Alkit yang satu di Nggajan itu tetap di sana. Saya mengikuti acara-acara, Mas, baik acara pemerintah, acara swasta,
Misalnya seperti kemarin di FKY, di Wates, terus kemudian di Denggung ada acara hari jadi, terus hari ini juga nanti di jalan mana, jalan kabupaten ini juga ada, nanti grand openingnya mungkin malam minggu tanggal berapa itu. Terus kemudian kemarin seperti di apa ya, pasar pasar kangen itu. Contoh-contoh seperti itu. Jadi saya setiap hari itu buka paling enggak 3 atau 4 titik, kalau kadang 6 titik gitu. Saya jualan itu sekarang tidak rutin. Jadi ketika saya di Alki kan sudah punya asisten di sana. Terus misalnya di Denggung, itu saya juga sudah punya. Paling saya buka awal saja. Awal pembukaan saya di sana. Terus di Wates pun saya juga hari pertama dilanjutkan dengan asisten. Saya punya beberapa asisten yang di sana. Saya punya rekaman, Mas. Jadi punya rekaman. Setiap di mana saya itu saya rekam langsung. Sekarang kebetulan ada alat elektrik rekaman gimana ya, canggih sekali sekarang. Ya, jadi suara saya di sana, tapi bukan saya, gitu loh ceritanya. Ya saya sekarang banyak istirahatnya, tidak setiap hari saya gitu. Jadi istri saya satu dari dulu, tetap satu. Yang paling saya cintai, namanya Ibu Sukapti. Nah, terus kemudian saya anak yang pertama namanya Novia Utami. Itu sekarang mengajar di Gedung Kuning. Terus yang kedua anak saya namanya Yoga Agung Nugroho. Saya sebagai orang swasta ya bekerja 10 tahun, kita kan mesti punya target ya. Tapi kok seperti itu saja, gimana kamu? Udah kamu keluar saja sebelum pandemi, Mas. Tak suruh keluar. Alhamdulillah keluar itu sih untuk pesangon, untuk sertifikat ya. Nah, pandemi karyawan sudah dikeluarkan wis tanpa apa-apa, wis sudah masa bodoh, nasibnya pengusaha kan wis iso urip alhamdulillah. Nah, kemudian yoga itu saya suruh bantu pengembangan saya. Kemudian yang nomor 3 ini tadi cewek. Baru saja kemarin tanggal 1 Oktober itu saya nikahkan. Kesaktian Pancasila itu saya mantu gitu. itu dulu di kuliahnya di mana itu UNY di kebijakan pendidikan. Sering juga ya saya di konten-konten sama YouTuber pernah dulu dari Kalimantan, dari hobi makan, terus dari mana sering juga saya pernah dari Jakarta, juga pernah syuting dari sini, lupa saya, lama tapi ya berbangga hatilah anak-anak saya dengan bapaknya yang bodoh tidak berpendidikan, kok bapak menjadi terkenal, bapak kayak bintang film. Dulu saya bilang artis ya, kadang buka di ya. Kemudian pernah saya mendapat penghargaan dari Kapolda pada waktu itu. Sebenarnya sederhana sekali, saya jualan sambil membantu Kamtibmas sih, menyampaikan keamanan, kenyamanan pengguna jalan. Pernah dari dulu saya menyarankan es goreng ini jangan putus, harus dilanjutkan oleh anak cucu saya. Intinya seperti itu, anak cucu saya. Makanya kan saya anak saya yang laki-laki yang juga sudah saya rintis. Ya saya suruh jualan seperti layaknya orang jualan, memahami bagaimana kita mencari lahan untuk jualan maksudnya. Bagaimana kita menghadapi konsumen. Konsumen tidak semuanya nyaman. Kadang konsumen itu yang arogan ada, kok digoreng, ngapusi lah. Contoh seperti itu. Kita tidak harus bersikap melawan. Nah, kita jawab dengan bahasa yang dia tidak menjadi emosi, menjadi guyon, jadi melunakkan gitu. Itu kita kan harus seperti itu. Kita sebagai pelayan itu harus melayani, tidak hanya melayani esnya, melayani juga dengan bagaimana kita pembicaraan.
Jadi gini, terutama banyak sih pengkonten-pengkonten yang sederhana pakai HP, pakai anu, saya, "Pak, maaf izin nyuting ya?" "Oh monggo." "Gimana, enggak apa-apa toh?" "Enggak apa-apa, yang penting saya dikenalkan, terkenal, saya menjadi kondang, terkenal laris." Intinya seperti itu aja. Maka saya bilang sama Mas kemarin, kita itu yang penting semuanya jalan. Saya intinya dibantu untuk pengembangan saya. Membantu mengembangkan tidak harus menjualkan toh Mas. Seperti ini saya yakin penjenengan-penjenengan akan membantu saya untuk menjadi saya terkenal dan jualannya menjadi laris, menjadi membantu saya sekaligus membantu anak buah saya. Kan gitu ceritanya. Jadi nanti berganda gitu. Ceritanya seperti itu. Oke, selamat malam kepada para pengunjung, Bapak Ibu Kaula Muda, hadirin yang berbahagia dalam rangka kita untuk merayakan atau kita memperingati Hari Sumpah Muda. Kali ini bergabung dalam acara ini untuk memperkenalkan produk kami namanya es goreng. Es goreng adalah merupakan suplemen makanan tambahan, makanan yang tergabung dalam 4 sehat 5 sempurna. Dengan demikian kepada para pengunjung yang ada di acara Sumpah Muda tahun 2003 ini, semoga dengan adanya makan es goreng menjadi sehat, semangat, sehingga tetap kita jaya. Pemuda tetap menjadi harapan bangsa.